sebagai biaya analis. Terus tahun ini baru minggu ketiga dibuka sebagai biaya analis juga. Nanti bisa tanya-tanya juga sih di belakang kegiatan untuk kuliah itu ngapain aja bisa. Jadi ya buat ngisi ini sih sebenarnya saya mungkin pengennya sih lebih banyak pertanyaan ya daripada yang saya jelasin. Soalnya yang saya siapkan ya ini sih lebih ke metode yang sering dipakai di kantor Gojek, sama mungkin dulu waktu masuk ke Jakarta Smart City, ke Gojek sama ke Bukas itu nyiapin apa sih. Jadi ini sebenarnya saya tulis aja beberapa metode yang saya sering pakai, dan mungkin teman-teman juga sebenarnya udah pakai di perkuliahan, tapi di mata kuliahnya gitu sih mungkin. Tapi di sini saya mungkin jelasinnya lebih ke gimana implementasinya. Jadi ada sekitar 3, 6, dan juga beberapa metode lain yang nggak saya tulis sih. Ada regresi, cluster, classification, forecasting, basic A/B testing. Basic A/B testing itu mungkin semester 1 ya kalian dapatnya. Terus ada juga standar statistik yang mungkin juga teman-teman sering pakai, rata-rata, standarisasi, persentil, dan kawan-kawan. Di luar itu mungkin juga ada kayak mungkin metode baru yang kurang tahu udah dijelasin belum ya di perkuliahan, kayak Bayesian A/B testing kayak gitu sih. Itu juga dipakai. Jadi untuk metode pertama sih saya ingin jelasinnya cluster dulu. Ini mungkin data analis, kuliah data analis sama data mining ya. Harusnya sih udah dapat ya, Bu Kartika. Harusnya sih sudah sih saya percaya. Jadi cluster itu, Iya, sudah dapat. Oh ya, sorry. Cluster. Jadi cluster itu dipakainya dulu waktu buat masuk JSC. Itu jadi tugasnya itu kalau nggak salah buat masuk JSC itu pokoknya pakai data pemerintahan. Nah, dari data pemerintahan itu tolong buat output tentang analisis menggunakan data pemerintahan itu. Jadi saya sih langkah awalnya ya menggunakan data pemerintah itu buka-buka ini data BPS. Data BPS itu per kelurahan, per kabupaten di Jakarta. Jadi ini sebenarnya ini outputnya, tapi behind the scene-nya itu sebenarnya saya melakukan kayak analisis faktor dan cluster. Jadi yang sebelah kiri itu analisis faktor berdasarkan faktor-faktor ini. Bisa lihat nih, ada pendidikan, karakteristik kayak kalau nggak salah karakteristik penduduknya, terus ada infrastruktur, jumlah tenaga kerja, dan juga kayak ada jumlah rasio kemiskinan gitu di tiap kabupatennya. Jadi ini sebenarnya saya buat syarat masuk ke Jakarta Smart City. Nah, habis dari analisis faktor itu, kemudian di kanannya itu juga ada kayak beberapa, ya iseng aja sih, cluster dari hasil sebelah kiri itu saya cluster. Jadi ternyata ya sebenarnya sih kalau kalian ngeliat ini sebenarnya sebagai analis gitu ngeliat ini mungkin kayak ada 6 kabupaten terus di cluster, ya sebenarnya udah kayak bisa langsung jawab gitu cluster mana yang akan kepisah. Kayak misalnya Kepulauan Seribu itu pasti udah sendiri. Terus kalau dilihat dari gambar kiri juga mungkin Jakarta mana? Cluster 2 itu Jakarta Pusat ya. Iya, Jakarta Pusat yang infrastrukturnya gede. Jadi ini sebenarnya saya buat ini sih buat tugas syarat masuk Jakarta Smart City. Ya, jadi saya menggunakan ini sebagai pintu masuknya dan juga sebagai portofolio. Terus di luar itu juga cluster. Nah, ini ada cluster. Jadi kan kalau cluster itu kita nggak, biasanya perspektifnya itu dari sisi kayak kabupaten, kelurahan, atau provinsi ya. Tapi sebenarnya ada juga cluster time series. Jadi ini di kantor Gojek, saya sering pakai ini untuk ngedefine pola jam yang berbeda. Jadi kalau di kota Jakarta sama di kota Bali itu pola time series-nya beda, dalam artian pola time series demand. Jadi kan di Jakarta itu kan ibu kota, jadi biasanya itu jam 7 sama jam 7 sampai jam 9 sama jam 7 malam itu rame, ada spike gitu. Tapi di kota Bali itu biasanya stagnan karena mungkin kota wisata sama kota yang nggak mengandalkan perekonomiannya dari wisata, bukan mengandalkan perekonomiannya dari aktivitas perkantoran kayak gitu sih. Nah, biasanya sih bisa terlihat. Jadi
kota Jakarta, kota Surabaya, terus kota-kota yang wilayahnya ramai perkantoran itu spike-nya di jam 7 jam pagi sama jam 6 sore. Sedangkan di beberapa kota itu kayak stagnan gitu. Nah, itu tujuannya sih lebih buat kayak ngedefend jam mana yang harus diperhatikan untuk tiap kota gitu sih kalau di kantor Gojek. Jadi ini ada klaster yang kalian umumnya telah pelajari kayak klaster provinsi, klaster kabupaten atau klaster mungkin klaster customer gitu. Sedangkan ini ada lagi cluster time series. Nanti bisa kalian cari-cari juga sih apa caranya gimana. Terus ada lagi classification. Classification ini mungkin waktu dulu kuliah sih saya maksudnya dapat sih, tapi kayaknya dapatnya di semester terakhir sih. Jadi classification itu tujuannya itu kalau nggak salah satu tujuannya adalah memprediksi probability orang pakai produk A, atau mungkin prediksi orang jadi misalnya kalian pengguna Gojek gitu. Nah, mereka itu ingin tahu probabilitas kalian tuh untuk balik lagi menggunakan aplikasi Gojek itu berapa di bulan depan, nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya saya agak kagok sama fiturnya. Jadi ini salah satu tes masuk startup. Jadi, nah ini objektifnya sebenarnya. Objektifnya itu pokoknya tolong buat rekomendasi dan cara mengurangi customer churn. Jadi customer churn itu adalah kayak penjelasan saya tadi di awal. Memprediksi kemungkinan orang nggak pakai app lagi, nggak pakai app salah satu apps di handphone kalian. Jadi misalnya Gojek atau mungkin Traveloka atau mungkin Grab dan lain-lain. Nah, kita pengen ngitung berapa probabilitas si orang itu nggak akan balik lagi. Jadi kan probabilitas itu kan 0 dari 1. Jadi misalnya 70% berarti ya sebenarnya kalian bulan depannya kemungkinan nggak balik lagi, kayak gitu sih. Ini contoh tes masuknya sih, ini contoh tes masuknya di salah satu. Jadi yang saya lakukan itu melakukan klasifikasi, walaupun sebelumnya saya menggunakan statistika deskriptif untuk ngedefine kayak variabel mana yang harus dimasukkan. Jadi kan biasanya kalau tes masuknya itu dikasih data mentah per customer. Jadi identity datanya itu per customer, terus ke kanannya variabelnya ada banyak gitu. Nah, untuk ngejelasin saya pilih mana itu pakai statistika deskriptif dulu, terus baru dimasukin ke classification. Ini juga classification-nya yang nggak cuma menggunakan decision tree. Kenapa menggunakan decision tree? Ya pertama karena datanya nggak terlalu gede, terus sama karena outputnya gampang dibaca. Jadi ada beberapa klasifikasi kalian pelajari kan, ada kayak mungkin nice bias. Lalu bisa denger nggak ya? Soalnya tadi ada internet unstable. Bisa mas. Ada decision tree, random forest, terus ada mungkin yang terakhir ini lagi booming, XGBoost dan kawan-kawan. Saya sih akhirnya lebih milih ini karena emang lebih gampang dibaca aja sih, sama outputnya agak cepet. Jadi kalau random forest sama XGBoost itu kayak akan makan waktu dalam hal mengeluarkan hasilnya. Jadi bagaimana cara mengurangi reduce churn adalah customer harus beli minimal 2 jenis produk atau minimal 3 kali transaksi di salah satu produk. Jadi ini outputnya decision tree dari R. Saya menggunakan R. Jadi kalau ke kiri itu akan churn. Ke kanan itu adalah orang-orang yang nggak churn. Kebalik. Yang ke kanan itu adalah yang churn, yang ke kiri itu yang not churn. Jadi kita fokusnya itu pengen ke kiri. Ke kiri itu apa aja syaratnya. Nah, informasi syarat-syaratnya ini saya ambil untuk menuliskan deskripsi ini. Jadi customer harus minimal 2 produk atau minimal 3 berdasarkan output dari sini. Terus kan ada juga saya menggunakan survivor analysis itu. Jadi kan kalau kita tahu siapa yang churn atau siapa yang nggak akan balik lagi kan, terus akhirnya pengen tahu kira-kira ada batas waktu nggak sih, kayak misalnya
kapan kita harus ngirim voucher ke orang-orang yang potensi churnnya tinggi gitu. Nah, akhirnya saya menggunakan survivor analysis. Jadi kan survivor analysis itu kalau nggak salah ada mati sama ada yang nggak mati kan, umumnya yang kita pelajarin di kuliah. Terus kan ada juga jangka waktu dari dia hidup sampai akhirnya dia mati. Nah, itu saya pakai metode itu, tapi ditranslate ke bahasa bisnis ini. Jadi kan saya punya data orang yang nggak balik ke app sama balik ke app. Terus ada data juga transaksi pertama dia sampai transaksi terakhir dia. Nah, itu data itu yang saya pakai. Jadi apa yang saya pelajarin waktu kuliah dulu ditranslate ke bahasa bisnis yang saya perlukan. Itu sih, akhirnya saya menggunakan survivor analysis ini untuk ngedefine hari keberapa orang-orang yang potensi churn-nya tinggi itu harus saya kasih voucher, kayak gitu sih. Akhirnya dapet nih, bahwasanya kalau orang-orang yang mau churn ini di 100 hari dari sejak pertama dia terakhir transaksi itu mending kita kasih kayak voucher gitu buat ngingetin bahwasanya untuk meningkatkan probabilitas dia bertahan di aplikasi kita. Semoga nangkep ya. Nanti kalau nggak nangkep bisa tanya lagi di belakang. Nah, ini juga ada basket analisis. Mungkin ini beberapa mata kuliah sih, nggak semuanya dapat sih kayak. Waktu dulu sih saya basket analisis malah nggak dapat sih, jadi saya belajar di kantor sebenarnya untuk basket analisis itu. Jadi sebenarnya sih kan kita sudah tahu, jadi customer mana yang akan churn, terus kita juga udah tahu kapan dia akan churn. Tapi ada salah satu cara lagi, bahwasanya kan minimal dia ada 2 produk. Sorry, ini kenapa nggak bisa? Di sini kan dijelaskan bahwa 2 produk. Jadi untuk ngasih produk yang tepat ke orang yang misalnya saya pengguna Gojek gitu, biasanya saya pakai GoRide. Nah, orang-orang yang pakai GoRide itu biasanya pakai apa sih? Nah, itu menggunakan basket analisis itu sih. Jadi gunanya di sini. Jadi pengen tahu biasanya umumnya orang-orang yang pakai produk A biasanya pakai produk awalnya sih. Nah, itu pakai basket analisis. Kira ya ini sih. Jadi sebenarnya ini tuh ada plot di mana tiap plotnya itu adalah produk pertama dia. Nah, di dalam tiap plot ini adalah probabilitas menggunakan produk yang lain. Jadi misalnya yang panel pertama itu GoRide. Nah, panel kedua di chart ini itu ada GoRide, ada GoSend dan kawan-kawan kayak gitu sih. Ini misalnya produk pertama yang mereka pakai adalah GoFood. Nah, ternyata yang seringnya umumnya orang pakai selanjutnya setelah GoFood adalah GoRide. Nah, seperti itu gunanya basket analisis. Ini juga ada forecasting, time series harusnya semester 6 juga ya. Nah, gunanya itu buat prediksi, umumnya kan kita tahunya buat prediksi ya, tapi sebenarnya buat A/B testing juga bisa. A/B testing itu sebenarnya kayak kuliah semester pertama kalian kalau waktu PMS. Jadi membandingkan 2 hal atau mungkin membandingkan sebelum dan sesudah. Nah, di sini ada, kalau di Gojek sama di beberapa tempat sih sering pakainya tuh Propet. Jadi ini package baru dari Facebook, sama di kanannya itu ada dari Google, Causal Impact. Jadi A/B testing yang kita pakai kan biasanya kalau di semester pertama itu kayak Vitesse, ANOVA, ingat-ingat lagi ya, Vitesse, ANOVA, terus Man Whitney dan kawan-kawan. Nah, tapi Facebook sama Google itu ngeluarin produk baru ya seperti ini, menggunakan time series basisnya. Jadi nggak menggunakan perbandingan langsung mean difference gitu. Kenapa kadang-kadang kita pakai ini tuh? Soalnya ini tuh nge-training data sebelum kita launching sebuah fitur baru. Jadi ini kan sebenarnya cut off dari fitur. Jadi menggunakan data yang ada, kita nge-training dulu, nge-training data. Kalau misalnya ambil kata variable X-nya itu jumlah orang yang buka app.
Y-nya itu adalah akhirnya dari orang yang buka app ini berapa sih yang booking, ambil kata seperti itu. Jadi kita nge-training data X-nya itu untuk memprediksi data Y. Nah, ini menggunakan causal impact ini. Jadi ini kita training, terus pada suatu tanggal kita ngeluarin misalnya fitur baru, misalnya UI baru, atau mungkin ada voucher, kita pengen tahu voucher ini ngefeknya berapa banyak sih ke booking. Nah, akhirnya menggunakan ini. Jadi kita nge-training data X-nya itu berdasarkan data time series sebelum voucher, terus kita menggunakan data training itu untuk memprediksi kalau di hari biasanya itu berapa sih jumlah ordernya. Jadi yang biru ini adalah prediksinya, yang hitam ini adalah actualnya. Jadi ternyata kita bisa ngomong gitu bahwasannya menggunakan voucher atau menggunakan UI baru itu meningkatkan uplift sekitar berapa persen dari prediksi sama actualnya. Ini alternatif A/B testing selain menggunakan A/B testing yang telah kita pelajari waktu kayak semester 1 itu. Ini juga sama Facebook Prophet. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah pakai sih. Ini juga baru keluar, jadi waktu kayak perkuliahan ya pakainya Arima, terus mungkin agak lupa siapa aja, ingatnya Arima. Seasonal Arima dan kawan-kawan. Dengan kalau ini kayak itu outputnya langsung kayak outputnya lebih mudah sih dibaca. Dengan Arima kan kita mungkin harus kayak ngedefine sendiri apa ya, PDQ ya, P-nya apa, D-nya apa, Q-nya apa itu sih. Walaupun ada juga auto Arima. Ini juga pakai R atau Python juga bisa. Regresi juga sering pakai, ini salah satu yang sering kita pakai sih regresi. Jadi umumnya itu mendapatkan variabel penting, jadi kan tahu ya, familiar kan sama outputnya regresi. Nah, output regresi itu ya kita biar bisa tahu yang mempengaruhi variabel Y itu apa aja sih di antara semua variabel yang ada gitu. Tapi di sisi lain juga penting buat simulasi biasanya. Jadi sama sih sebenarnya kayak ini, tapi ini gambar aja, tapi kurang lebih dengan menggunakan regresi kita bisa ngasih kayak banyak variabel yang lain. Jadi kalau yang menggunakan data causal impact itu X-nya itu cuma satu, sedangkan kalau misalnya kita buat regresi sendiri, X-nya kan bisa multiple gitu. Jadi bisa ngasih tahu dari semua variabel yang ada itu mana yang paling berpengaruh misalnya terhadap booking gitu. Terus bisa juga simulasi price sensitivity untuk barang yang sama itu, misalnya kita mainin harganya dinaikin 1.000, diturunin 1.000. Nah, jumlah kenaikan penurunannya itu bisa disimulasikan menggunakan regresi. Nah, basic A/B testing ya mungkin sebenarnya ini kayak kurang menarik mungkin ya di waktu kuliah, tapi sebenarnya ini kepake banget sih di dunia kerja, apalagi dunia yang mungkin saya sih lebih banyaknya di startup ya, tapi kemungkinan juga pasti sering dipakai di dunia kayak mungkin bankir atau mungkin perusahaan-perusahaan yang udah stabil gitu. Jadi umumnya itu basic A/B testing yang sering kita pakai itu ya buat biar tahu gitu UI mana atau mungkin tulisan mana atau mungkin apakah voucher ini berpengaruh. Jadi alternatif lain dari yang saya jelaskan A/B testing menggunakan regresi atau juga mungkin forecasting adalah ya menggunakan A/B testing yang telah kita pelajari di waktu PMS itu sih. Ada mungkin t-test itu sering dipakai, terus ANOVA test juga termasuk salah satu yang sering dipakai. Terus kan t-test itu katanya harus distribusi normal ya datanya. Jadi pakai main Whitney, ya saya agak lupa sih, dari kan kalau nggak salah ada 7 kombinasi atau 6 kombinasi A/B testing yang dipelajarin itu sebenarnya dipakai semua. Airbnb juga pakai p-value juga. Jadi mungkin kita cuma tahu apa namanya A/B testing mana yang cocok kalau datanya nggak distribusi normal, berarti pakai non parametric. Kalau distribusi normal, kalau nggak salah pakai parametric. Oh, berarti kalau parametric pakai t-test dan kawan-kawan. Tapi sebenarnya kan ada informasi-informasi lain. Jadi misalnya ada p-value
value-nya sendiri kan jelasinnya kasar ya, maksudnya bukan kasar sih, dalam artian kayak kalau P value-nya lebih kecil daripada 0,05 maka signifikan gitu kan. Kita kan dijelaskan seperti itu aja, tapi kan harus ke-translate kalau di dunia kerja harus translate ke bahasa bisnisnya gimana gitu. Terus ada juga power, terus ada juga beta. Waktu kuliah sih saya kayaknya kurang dapat sih dalam hal interpretasi power sama beta itu apa. Tapi sebenarnya itu salah satu instrumen penting buat di kantor gitu. Harus dijelasin kalau powernya segini gimana efeknya, kalau P value lebih besar daripada 0,5 itu gimana sebenarnya ke pekerjaan, itu juga dijelasin sih. Apakah P value-nya besar ini karena sampelnya kurang cukup gitu, itu juga harus dijelasin. Jadi mungkin step-stepnya kalau di dunia kerja itu sebelum menggunakan T-test atau ANOVA test atau mungkin Matt Whitney harus dicek dulu kira-kira harus berapa orang yang kita survei atau mungkin kita coba sehingga P value-nya itu kita percaya bahwasanya P value-nya adalah nilai yang benar kayak gitu sih. Itu ada lagi kayak mungkin jumlah kecukupan sampel itu juga diperhatikan sebelum menggunakan T-test atau mungkin mean difference yang lainnya. Jadi sebenarnya kalau di dunia kerja itu ngejelasin P value itu nggak cuma kayak mendeskripsikan kalau di bawah 0,05 itu maka eksperimen kita berhasil dan layak untuk dilanjutkan. Nggak semudah itu sih, karena kadang-kadang beberapa orang itu nggak paham arti dari P value-nya itu. Nah, sebenarnya hal ini bisa terhindari kalau misalnya dulu mungkin kuliahnya saya itu lebih kayak niat, maksudnya lebih memperhatikan aspek-aspek ini gitu. Jadi akhirnya saya harus googling lagi, belajar lagi value itu definisi ke orang awam gimana jelasinnya. Ini saya ambil dari Fox sih. Bahwasanya P value itu kalau dari 0,05 itu apa gitu. Nah, itu sebenarnya harus kalian persiapkan lebih baik sih saat kalian udah lulus itu udah paham kayak seluk-beluknya P value itu gimana. Kalau di bawah 0,05, kalau di 0,05 gimana. Terus mungkin juga tadi power itu apa, beta itu apa, type error 1, type error 2 itu sesuatu yang mungkin lebih baik udah di luar kepala sebelum kalian lulus. Itu sih rekomendasi saya kalau mau masuk di dunia kerja, terutama di bidang data analis atau data scientist atau mungkin business intelligence. Karena itu yang jadi pembeda, bahwasanya pemahaman konseptual ini yang jadi pembeda antara mungkin jurusan statistik sama jurusan teknik informatika atau sistem informasi. Karena umumnya kan kalau di ITS ada jurusan baru apa lagi, Bu? Mungkin yang berkaitan sama data. Oh, yang data belum. Yang ini ada teknik pangan, ada yang baru. Kalau di informatika ada namanya teknologi, saya lupa teknologi informatika atau teknologi informasi gitu. Ada baru. Ya, karena umumnya itu kalau di ITS saingannya orang statistik misalnya di bidang data itu ya teknik informatika sama sistem informasi. Kadang-kadang ada teknik industri nyasar-nyasar dikit gitu. Nah, akhirnya yang membedakan, biasanya yang bisa membedakan antara kita sama mereka itu ya ini pemahaman konseptual kayak ini. P value, power, terus beta, type error 1, type error 2. Itu mereka mungkin kurang mempelajari hal itu, sedangkan ini yang menjadi kayak advantage dari orang statistik, jurusan statistik seharusnya. Aduh. Ini yang tadi saya jelasin di luar sana ada juga A/B testing berdasarkan Bayesian. Jadi Bayesian itu lebih ke probability. Jadi kalau P value kan kita langsung eksak gitu P value, kalau di bawah 0,05 di bawah 0,05 bahwasanya kita percaya bahwasanya kita berhasil tolak H0, ya benar, berhasil tolak H0. Sedangkan kalau Bayesian itu lebih ngitung probabilitas. Kalau pilih pilih A, kemungkinan uplift-nya berapa? Nah, itu dijelaskan di situ. Kalian bisa buka sendiri sih nanti Bayes AB ini sebagai alternatif aja buat pengetahuan. Karena saya kurang tahu, kalau dulu sih sama sekali nggak pernah dapat Bayesian ini sih, dapatnya itu naik Bayes untuk hal classification. Tapi Bayesian untuk hal A/B testing atau bahkan ada namanya regresi Bayesian juga ada, itu belum pernah dapat waktu perkuliahan. Jadi dipelajari waktu di kantor.
Terus juga ada, ya ini basic-basic statistika deskriptif juga sering dipakai. Terus sebenarnya sih kalau secara frekuensi, akhirnya yang paling banyak sih yang paling bawah sih. Sedangkan yang atas ini, kalau emang kayak ada hipotesis yang agak berat untuk dijawab dari user, jadi tergantung usernya juga. Pertanyaannya, apakah memerlukan regresi atau memerlukan cluster, itu juga harus di-define sendiri. Jadi statistik paling gampang ya sebenarnya dilakukan secara grafik. Ini dulu waktu saya buat waktu perkuliahan, karena waktu kuliah itu semester 6, ya semester 6, ingat. Karena pas itu himpunannya dibukukan dulu. Himpunan terus bisa ngapa-ngapain, akhirnya ya kita himpunan itu kayak survei iseng-iseng, nanyain karena mayoritas kan cewek dulu, jadi nanyain pria idamannya orang-orang cewek statistik itu gimana, itu iseng banget sih. Terus ya dibuat grafik. Sebenarnya grafik itu kuat karena bahkan sebenarnya sih sekarang kayaknya momen sih buat orang data itu bisa eksplor banyak. Sebenarnya kan jadi di tahun ini tuh semakin berkembang ya teknologi dan juga kayak kemampuan komputer untuk mengolah data, terus juga banyak situs-situs baru yang menjakan data. Jadi kalau zaman saya sih mungkin nggak kebayang bahwasanya ada data-data tentang ini gitu, data-data tentang sepak bola, data-data tentang mungkin fashion juga ada sebenarnya untuk dilakukan statistika deskriptif dan dilakukan visualisasi seperti ini. Jadi ini contohnya di situs Statsbom. Jadi yang kalau suka bola, ya yang nggak suka bola ya nggak apa-apa sih buat kayak ngeliat ini bahwasanya ada data-data kayak expected assist, juga ada expected goal, ada data-data lainnya di situs ini Statsbom. Bisa kalian buka sendiri. Jadi mungkin kalau misalnya tanya bingung apa tugas akhir di tahun ini, kayaknya sih bakal jadi pertanyaan aneh sih, karena emang datanya banyak banget. Mungkin yang akhirnya membedakan antara data yang kita ambil di internet sama data yang mungkin diambil di pemerintahan ya mungkin lebih kepada kedekatan dan kebermanfaatan aja sih. Jadi kan misalnya kalau kita ngambil data-data kayak misalnya dari Statsbom ini kan sebenarnya bagus, tapi mungkin kalau mungkin di sekitar kita itu kayak nggak mempengaruhi apa-apa. Jadi misalnya kalau kita ada juga yang ngambil dari pemerintahan, ya itu oke-oke aja karena itu kan lebih dekat ke wilayah kita gitu, lebih personalized. Ya. Jadi ini sebagai informasi aja, bahwasanya banyak banget informasi kayak sepak bola, informasi tentang olahraga lainnya, datanya tersedia di internet. Jadi ya misal kalau pengen tesis, apakah ada perbedaan jumlah gol Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, ya sebenarnya ngambil di sini ada sebenarnya. Ini ada juga tentang fashion. Jadi kalau kalian pernah buka Instagram, terus kalau nggak salah bisa pilih filter. Salah satunya kan ada kayak fitur biar tahu warna baju atau warna apapun yang kalian perlihatkan di kamera ya. Nah, itu sebenarnya behind the scene-nya itu cluster juga sebenarnya. Jadi ini saya iseng juga nge-scratch data-data fashion dari berbagai macam merek lah. Saya tarikin semua fotonya, terus ya saya buat cluster ini warnanya apa aja, tren warna apa yang lagi berkembang di tahun 2021 atau 2020 di musim panas kayak gitu sih. Itu bisa. Jadi misalnya datanya nggak tersedia, ya sebenarnya dari nge-scratch dari internet juga bisa ngebuat data sendiri gitu. Jadi ini data yang saya buat sendiri. Jadi dari data foto pakai algoritma cluster, saya translate. Jadi ternyata warna hex 373.849 itu ada berapa persen dari baju ini, warna merahnya ada berapa persen, itu bisa kita generate sendiri bisa. Ini project di luar kantor sih. Ini project pribadi yang nggak selesai. Ini juga Stades. Ini tes masuk juga sih, tes masuk dari salah satu startup dulu sih. Ini tes masuknya Gojek, tapi udah nggak pernah dipakai sih karena kayaknya udah bocor juga, jadi ya nggak apa-apa saya buka.
Nah, ini biasanya. Jadi kalau tes masuknya beberapa perusahaan itu umumnya ya kayak dikasih grafik terus disuruh interpretasikan gitu sih. Kira-kira dari menurut analisis kalian tuh ada yang salah nggak dari grafik ini kayak gitu. Nah, menurut kalian ada yang salah nggak sebenarnya dari grafik ini? Ini susah sih Coba karena ada yang mau online. jawab Kalau enggak? offline sih mungkin. Ayo silakan jawab. Mungkin nanti kan tahu, oh kira-kira bisa masuk Gojek tidak gitu. Iya, ini tes Soal masuk Gojek dulu. ya, soal Gojek ya Mas Dio ya. Iya, yang dulu. Oh ya, mungkin yang dulu. tahun Ya paling nggak kan 2018. mengukur apakah kira-kira bisa. Ayo siapa yang mau jawab? Ayo. Kalau nggak saya sebut ini, paling nggak jawab. Ya, tadi pertanyaannya apa? Ada yang salah tidak dengan grafik ini, gitu ya? Iya. Oh iya, tadi nggak bikin itu Mas, bikin kuis lewat apa? Yang online itu nanti bisa tahu berapa orang yang jawab iya, berapa orang yang jawab tidak. Oh, iya. Coba, ayo saya pengen tahu salah satu mungkin biar nggak ngantuk ya. Coba Debbie Septian Simanjuntak, coba kira-kira ada yang salahkah dengan grafik ini? Debbie yuk. Debbie silakan Debbie. Atau mungkin bukan ada yang salah sih, mungkin apa yang bisa kalian interpretasikan aja sih, nggak harus ada yang salah. Ya nggak apa-apa. Debbie bisa menjawab apa yang ditanyakan sama Mas Dio? Jangan-jangan terus. Iya Bu. Ya, Debbie coba itu ditanya sama Mas Dio. Interpretasi kamu seperti apa untuk grafik ini? Apakah ada yang aneh atau apa? Silakan coba belajar menginterpretasikan. Gitu. Apa interpretasinya? Itu ada empat data ya, ada 4 kumpulan data. Mungkin saya jelasin dikit ya. Jadi yang biru itu jumlah yang daftar misalnya di aplikasi Gojek. Terus yang merah itu akhirnya kan biasanya kalian kalau daftar terus kan dapat OTP, SMS OTP. Nah, itu garis merah. Nah, garis kuningnya itu habis kalian OTP kan berarti masuk ke app. Nah, bisa booking. Nah, berapa jumlah yang booking itu dari garis kuning. Nah, garis hijau itu akhirnya dari yang booking itu, yang akhirnya bookingnya selesai itu berapa. Nah, itu warna hijau. Gitu sih. Kalau menurut yang saya lihat dari grafiknya ya, di sini yang mendaftar itu lebih banyak daripada yang aktif, pengguna yang aktif. Jadi memang mungkin lebih banyak orang yang pingin gitu ya untuk mendaftar, tapi ternyata penggunanya itu tidak lebih banyak dari yang mendaftar gitu. Iya, itu jawaban saya juga sih. Jadi kan sebenarnya ini trennya naik ya. Ya, tepuk tangan buat Debbie. Ya. Jadi kan trennya naik sebenarnya yang jumlah yang daftar gitu. Tapi kenapa kok conversion ke yang booking kok masih stabil. Jadi mungkin kalau kita ngomongin mungkin pakai metode dikit ya. Ini kan jadi dari grafik sederhana gitu kan. Tapi kan akhirnya kadang-kadang itu ya itu tadi bedanya CC, SI sama kita ya, kadang-kadang saya imbu-imbuin dikit gitu kalimat-kalimat kayak ternyata saya menggunakan secara average, jadi kayak minta agak-agak semi titas-titas gitu sih. Jadi ngebandingin Maret 1 ini dibandingin dengan mungkin dari Februari sampai Oktober itu signifikan apa enggak. Ternyata yang sign up itu signifikan beda, tapi yang lainnya kok nggak signifikan beda gitu sih. Kadang-kadang dimainin menggunakan metode-metode yang kita ketahui gitu sih. Tapi itu benar juga yang bahwasanya dikatakan, jadi kan yang garis bawah ini kuning sama hijau ini stabil, tapi kok yang sign up banyak. Berarti kan sebenarnya mungkin promosinya atau brandingnya itu udah kuat, tapi nggak ada kayak agenitas atau kayak nggak ada kepaksaan untuk menggunakan aplikasi itu kalau ditranslate ke bahasa bisnis gitu sih. Nah, ini jadi kan sebenarnya dari sini dibuat manual dikit, ternyata ada drop gede gitu sih. Ya ditransfer ke bahasa bisnis dikit gitu sih, biar kayak kadang-kadang soalnya usernya itu lebih suka kayak nggak bahasa yang ya kayak saya bilang tadi sih di awal, kalau p-value di bawah 0,05 terus efeknya apa, masa cuma kayak interpretasinya ternyata gagal tolak H0 gitu. Terus tapi gimana gitu ke sisi bisnisnya, itu sih yang sering dipertanyakan. Gagal tolak H0 sendiri itu nggak penting kadang-kadang.
ya ini sih apa yang harus disiapkan selain metode ya. Kalau dulu sebelum dapat kerja sebenarnya banyak latihan, terus iseng buat sesuatu, buat hipotesa dan jawab-jawab sendiri. Terus kalau nanti udah dapat kerja sih umumnya mendengarkan orang pertama, karena kan kita statistik gitu, biasanya statistik itu kayak lebih mungkin konotasinya itu jadi konsultan, kita sebagai konsultannya, sebagai konsultan dari pihak-pihak lain gitu. Jadi kita dengerin orang lain masalahnya apa, terus kita akhirnya buat hipotesa dari problem orang. Kadang-kadang mereka bisa ngasih hipotesa, tapi kadang-kadang kita juga harus ngasih hipotesa gitu, karena kita yang tahu datanya. Jadi hipotesa berdasarkan data yang tersedia, jangan ada hipotesa yang berdasarkan data tidak tersedia gitu. Terus akhirnya dipikir lagi dari hipotesa ini atau data yang bisa dipakai gitu. Misalnya mereka pertanyaannya, apa ada efek dari voucher ini? Oh berarti kemungkinan pakai A/B testing, atau mungkin tadi pakai regresi atau causal impact yang saya jelaskan. Terus misalnya pertanyaannya, bisa nggak ya kita ngasih vouchernya itu lebih tepat sasaran? Oh kalau lebih tepat sasaran kemungkinan cluster atau mungkin classification, biar tahu probabilitas orang-orang yang sama yang kira make kayak gitu sih. Terus ya tadi bisa melakukan presentasi. Jadi bisa dijelasin output kita tuh apa aja, kenapa kita akhirnya mengeluarkan hasil analisa ini. Karena sebenarnya sih analisis itu nggak ada yang benar, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sih. Tapi mungkin lebih kepada kalau di dunia kerja ya lebih masuk akal apa enggak gitu sih menggunakan ini. Terus ya ini sih sering latihan data-data. Jadi kan nggak tahu di kuliah, kalau dulu sih di perkuliahan seringnya datanya dapat data yang udah lumayan prepare gitu. Jadi umumnya sih dulu saya agak lupa juga, seringnya data BPS, di mana data BPS kan tahu sendiri ya, jadi kayak udah rapi gitu sebenarnya. Tapi kan sebenarnya sebelum data rapi itu yang udah ada kayak misalnya per provinsi, terus ada tahunnya, itu kan sebenarnya agregat dari data gede kan sebenarnya, dari data harian mungkin, dari data bulan. Nah, jadi sebenarnya salah satu tugas kalian ya itu tadi, misalnya dapat data, terus pertanyaannya apa, oh berarti aku harus kayak nge-agregat ke dimensi ini biar bisa menjawab pertanyaan ini. Nah itu sih sebenarnya dari data raw yang mungkin kalian dapatkan nanti waktu kerja atau mungkin waktu tes, harus diagregat berdasarkan dimensi apa biar cocok menjawab pertanyaan itu. Jadi kalau ditanya dunia kerja gimana, sebenarnya sih akhirnya tergantung kerja di mana sih. Kalau di Gojek kayaknya udah jelas datanya gede. Tapi misalnya datanya di BPS ya mungkin ya harusnya gede juga, karena BPS kan pertama sebelum dapetin data yang kecil-kecil yang kita download di situsnya kan sebenarnya datanya gede juga sebenarnya. Kira tergantung juga sih di mana, dan sebenarnya data gede juga belum tentu kayak mungkin keren atau mungkin apa gitu. Sebenarnya sih selama datanya bagus, maksudnya data yang dihasilkan itu ditariknya itu benar sesuai kaidah gitu, sebenarnya itu mau data kecil mau data gede ya sebenarnya bagus-bagus juga. Terus kalau pakai apa sih umumnya, pakainya R, Python sama Tableau. Kalau di kuliah dulu pakainya tuh banyak ya. Ada semester 1 apa ya, SPSS, Minitab. Akhirnya tergantung industri sih, karena SPSS itu kayaknya kebanyakan dipakai di perusahaan yang udah stabil di BUMN gitu sih. Kalau nggak salah di Telkom atau kalian pakai SPSS udah cukup familiar. Kalau yang lain pasti umumnya ya pakai R atau Python sih. Kalau Tableau ini belum tentu karena memang harus berbayar. Jadi kalau ditanya belajar coding itu penting apa enggak, akhirnya tergantung sih mau masuk ke industri ini atau enggak. Saya sendiri baru bisa R itu waktu di kantor pertama. Maksudnya bisa itu dalam artian agak fasih ya. Jadi kalau dulu di perkuliahan ya cuma kayak looping itu aja saya kesusahan sih, jujur aja looping itu susah banget bagi saya waktu kuliah. Tapi akhirnya bisa waktu di dunia kerja. Ya walaupun sebaiknya sih sebelum masuk dunia kerja udah bisa sih. Terus SQL juga sebenarnya nggak dipelajarin waktu kuliah. Jadi ini ilmu yang di-acquire waktu kerja juga. Programming juga akhirnya bener belajar waktu di dunia kerja. Presentasi sebenarnya
bisa dipelajari di mana pun sih sebenarnya. Tapi mungkin momen yang tepat ya sekarang sih waktu kalian kuliah. Jadi apa ya? Mungkin belajar presentasi tadi menjelaskan hal-hal yang metode-metode atau mungkin istilah-istilah statistik yang kita pelajarin ke bahasa manusia. Bahwasanya menganggap bahwasanya teman-teman kita itu bukan orang statistik gitu, misalnya mungkin orang arsitektur, gimana cara ngejelasinnya. Terus juga mungkin sebagai pendengar gitu juga harus belajar bertanya pertanyaan yang tepat gitu ke teman kita. Jadi mungkin momen saat ini ya tugas akhir terus ada mungkin tanya jawab, ya itu momen yang tepat mungkin buat kalian tanya-tanya pertanyaan yang yang right question lah, yang nggak menjatuhkan tapi ya agak kritis dikit gitu. Kayak kenapa kok pakai metode ini, kenapa nggak mengconsider metode lain, apakah ada mungkin apa ya baca paper sebelumnya yang akhirnya memutuskan akhirnya memakai metode ini, mungkin kayak gitu sih. Potensi di luar analis, jadi kan mungkin kita tahunya di luar sana itu kan data analis, data science sama sebenarnya mungkin dengeran di Indonesia, tapi sebenarnya itu kalau di luar ini nama orangnya sih di Twitter. Jadi saya di Twitter itu cuma dipakai buat kayak cuma nge-follow orang-orang ini sih. Apa ya, orang-orang kayak yang ngebuat Python, yang ngebuat R, yang ngebuat Tableau dan lain-lain gitu sih. Jadi kalau di luar sana itu ada namanya data journalism, terus ada juga data visualization, yang kiri atas ini data journalism. Ini juga mungkin ceruk pasar sih. Jadi misalnya nggak terlalu bisa ngoding, tapi punya sisi jurnalis yang kuat gitu. Data journalism ini kayak di Indonesia memang kalau ada mungkin di Tirto mungkin paling baik, kalau baca Tirto, situs Tirto, atau mungkin Detik termasuk. Jadi kalau detik.com kan udah tahu ya, tapi ada sebenarnya xdetik.com. Jadi itu lebih kayak komprehensif sama menggunakan data-data gitu sih untuk menjelasin suatu jurnalisme. Kalau yang cewek ini data visualization di Indonesia sih belum ada spesifik banget, tapi sebenarnya kalau di luar negeri itu udah banyak spesialisasi data visualization. Nah ini sebagai gambaran aja di luar sana perkembangannya gimana. Jadi mungkin ini slide terakhir. Jadi saya sering dapetin ini sih, jadi di statistik itu dapat cara berpikir gitu. Itu sebenarnya sih kurang setuju sih saya sama kayak alumni yang bilang kayak gitu. Itu sebenarnya kalau statistik bisa dapat cara berpikir tapi nggak pakai metodenya, ya itu sama aja bohong. Berarti kan sebenarnya ada gap pengetahuan. Ini bagi saya ya, bisa kalian sangka tuh ya terserah sih. Jadi ada gap. Kita mempelajari metode A, B, C, D, F sampai Z gitu di perkuliahan, tapi begitu nyemplung di dunia kerja gitu, ya mungkin bukan bidang data analis atau BI, mungkin bidang HR gitu ya. Ada teman kita yang bidang HR atau mungkin ODP di suatu bank gitu. Nah, terus akhirnya kayak ada gap translate dari apa yang telah kita pelajari metode-metodenya dari A sampai Z ini ke bidang yang akhirnya teman-teman terjun gitu, misalnya HR gitu. Oh, HR cuma akhirnya belajar statistika cuma buat dapat pola pikir statistika. Sebenarnya HR itu ya bisa pakai metode-metode yang telah kita pelajari gitu. Berarti kan sebenarnya ada gap translasi dari metode yang kita pakai ke posisi kita sekarang, misalnya HR gitu. Sekarang di dunia kerja itu sebenarnya juga di Gojek ada namanya people analytics gitu. Jadi ngepelajarin gimana caranya orang-orang yang di Gojek ini nggak cepat keluar gitu. Nah, penyebabnya apa aja? Nah, kan sebenarnya itu kita pakai metode-metode statistik lagi, dimana kayak ngitung probabilitas, oh kalau orang tahun ketiga itu kemungkinan dia akan keluar dari Gojek, nah kayak gitu. Itu sebenarnya akhirnya ya itu tadi sih, kebiasaan kita menganalisa akhirnya harus kebawa sampai ke dunia kerja ini, mau nanti mungkin HR atau mungkin ODP. Nah sebenarnya keunggulan kalian itu karena sudah pernah on hand menggunakan metode tertentu itu harusnya bisa kalian pakai di dunia kerja. Jadi sebenarnya untuk alumni-alumni yang ngomong di statistik cuma dapat pola pikir, saya kurang setuju sih. Ya kalau dapat pola pikirnya sebenarnya kalian bisa pakai metode itu yang telah kalian pelajari di dunia kerja, walaupun posisinya mungkin bukan data analis, bukan BI, bukan juga data science, itu sih. Jadi kalau HR ya tadi contohnya bisa kalian menggunakan klasifikasi, menggunakan probabilitas ketiga, oh ternyata
itu lebih berbahaya daripada tahun kedua karena tahun ketiga banyak yang cabut gitu. Terus harus bisa coding itu ini relatif sih. Akhirnya mau terjun di mana? Sebenarnya ya tadi kalau beberapa kantor menyediakan SPSS. Bahasa Inggris kayaknya wajib sih. Kalau ya tergantung sih akhirnya perusahaannya gimana ya. Kalau di Jakarta sih kemungkinan harus bisa bahasa Inggris kalau Jakarta. Kalau Surabaya, feeling saya nggak harus sih kalau Surabaya. Terus saingannya juga sebenarnya nggak cuma IPB, mungkin yang terkenal kalau statistik IPB, ITB dan lain-lain itu sebenarnya lebih luas daripada itu sih. Saingan kita sebenarnya juga orang India, kadang-kadang orang Singapura dan juga lulusan-lulusan luar negeri. Jadi ya akhirnya yang membedakan kalian dengan mereka ya mungkin bisa sedikit beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya sedikit bedanya itu tadi sih, mungkin kalau kalian jago jurnalisme di-combine gitu, atau mungkin kalian pengen saya nggak pengen statistik banget nih, pengennya HR, tapi HR-nya yang bisa nganalisis data. Terus misalnya pengusaha gitu, ternyata pengusaha juga harus mempersiapkan datanya gimana biar nanti bisa tahu tren ke depan gimana, mungkin itu sih. Iya nih terakhir Bu Kartika, kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan ya kalau nggak salah. Ya udah selesai ya Mas ya. Kita sekarang ke tanya jawab ya. Ya, jadi kalau terima kasih ya Mas Gio, menarik sekali apa yang sudah dipaparkan. Jadi mungkin di sini mahasiswa bisa lebih tahu begitu ya. Jadi nanti kalau kuliah sudah lebih harus mendengarkan lagi supaya enggak seperti keluar terus wah ini saya dulu dapat apa ya, jangan sampai seperti itu ya. Jadi nanti sudah diingatkan bahwa harusnya waktu kuliah itu juga betul-betul mengerti. Kalau saya rangkum ya yang tadi sudah diutarakan, intinya selain metode-metode statistik yang sudah dipelajari, programming atau bahasa itu merupakan sesuatu yang penting. Lalu visual data itu sekarang menjadi merupakan hal yang penting, bahkan sampai ada bidang khusus yaitu visual data analysis ya tadi ya, apa namanya, ada julukan tertentu gitu ya. Dulu enggak ada visual data itu ya statistik deskriptif gitu ya. Sekarang macam-macam bidang gitu ternyata ya. Nah, lalu kalau kita tangkap tadi yang diutarakan oleh Mas Dio atau Pak Dio itu adalah rekomendasi itu lebih penting dibanding hanya kita menyimpulkan sesuatu ya kan, tadi p-value oh ini beda sama ini lah, terus so what gitu ya, nanti apa yang harus ditangkap dari setelah itu gitu. Itu artinya rekomendasi itu lebih penting. Artinya kalau kita sudah mulai belajar mulai sekarang, jadi bagaimana kalau kuliah itu misalkan disuruh interpretasi tidak cukup selesai hanya ditolak diterima seperti itu, tetapi lanjutkan gitu ya, apa yang rekomendasi dari berdasarkan hasil analisis itu. Lalu yang berikutnya, kita kalau punya suatu data itu alangkah baiknya data itu ya memang raw data sehingga nanti kita tahu mau diagregat seperti apa itu tergantung dari kasus. Nah, tadi juga ada yang menarik, data itu ada di mana-mana. Jadi kita tuh sebetulnya bekerja dimanapun gitu ya. Ilmu kita itu nggak cuma sekedar berpikir, tetapi ilmu kita ini ilmu yang istilahnya kalau saya bilang itu sapu jagat. Bahkan kita sebagai ibu rumah tangga dan kita punya online shop gitu ya, atau kita punya itu juga masih menggunakan ilmu statistik gitu. Bahkan pernah saya ketemu sama ada ini ya mahasiswa swasta, dia jualan apa namanya kain gitu, lalu dia datanya tuh dicatat terus gitu, sehingga dari situ dia tahu gitu kira-kira kapan dia tepat waktu untuk harus pesan kain. Terus kainnya itu ternyata permintaannya itu berbeda-beda antara yang satu dan yang lain itu ada kayak klaster-klaster dari kain itu ada. Nah seperti itu dia belajar dari data gitu ya. Nah lalu tadi software, kalau software ini kemungkinan memang berbeda-beda ya, ada yang R, Python, Tableau, paling tidak dari sini kita tahu bahwa SQL mungkin tidak diberikan di kuliah, berarti harus belajar mandiri gitu ya. Tableau tidak diberikan di kuliah, mungkin harus belajar sendiri, harus disiapkan gitu ya. Nah, soft skill tadi ya, bagaimana kita harus punya soft skill. Nah, itu berarti
presentasi, kerjasama, teamwork dan sebagainya itu nanti harusnya sudah dipupuk mulai dari waktu kuliah. Ya, jadi itu tadi kesimpulan dari materi Mas Dio. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, boleh raise hand, boleh lewat itu ya Mas yang kemarin dikasihkan linknya ya untuk pertanyaan. Apakah sudah ada Mas? Ada sih. Nah ya, mungkin kalau bisa ditampilkan sehingga bisa dilihat. Atau kalau mau ngomong langsung boleh ya, mau raise hand terus mau ngomong langsung, pengen ngomong langsung boleh, silahkan. Ya, monggo Mas ditampilkan. Ya tadi yang baju sebenarnya ingat sih Pak Kresna pernah cerita yang dulu ada mahasiswa magang di Matahari, terus ternyata setelah dipelajari itu baju laki-laki itu lebih nggak banyak modelnya. Jadi kalau pengen nyetok banyak itu mending baju laki-laki, karena baju perempuan stoknya harus cepat ganti, kayak mungkin 1 bulan sekali gitu. Jadi cowok itu kalau nggak salah 6 bulan sekali nggak apa-apa gitu modelnya, model bajunya. Karena kalau cowok ya modelnya gitu-gitu aja gitu ya. Mau garis ya garis ke atas, garis ke samping gitu aja ya. Kalau perempuan ini bisa miring-miring gitu ya, macam-macam. Ya, jadi menarik sekali Pak. Dulu saya juga pernah ada ini waktu ada anak ditugasi terus dia di bagian humas, bingung ini di humas itu apa yang harus saya lakukan Bu, nggak ada data loh, justru datanya itu banyak sekali gitu ya, bahkan sekarang data itu ada yang terstruktur ada yang tidak gitu kan ya, jadi banyak sekali. Nah itu sudah banyak, monggo Mas dijawab. Oh ini nggak ada namanya ya. Iya. Ya nggak apa-apa, nggak ada namanya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semester 6 bisa kerja di tempat yang bagus dan terkenal. Aduh, sebenarnya enggak. Kalau bagus ya mungkin di luar relatif bagus ya, alhamdulillah ya. Akhirnya, nah ini sih ini kayak perspektif aja sebenarnya. Jadi sebenarnya sih kalau saya sih ngambilnya kerja dimanapun itu oke-oke aja sih selama kita jadi gini. Sebenarnya yang penting itu sebenarnya bukan tempat kerja sih kalau bagi saya. Yang penting itu soalnya ini dulu pertama mentor sih. Kalau mentornya bagus di tempat kerja pertama itu kemungkinan tempat kedua ke tempat mungkin istilahnya branding atau bonafit, perusahaan bonafit itu mungkin lebih gampang soalnya kan mentornya bagus gitu. Jadi saya dulu pertama ke JSC itu karena ngeliat siapa manajer saya sih. Kalau tipsnya di semester 6 ya tadi sih mungkin nyiapin portofolio sih. Jadi kan tadi saingannya nggak cuma orang Indonesia, ada orang India, ada orang Singapura, dan juga mungkin orang Indonesia lulusan dari luar negeri gitu. Akhirnya sih, misalnya saya sebagai senior analis gitu, terus pengen nge-hire kalian sebagai analis juga gitu. Yang saya lihat sih kemungkinan ini sih portofolio sih, portofolio analisis kalian itu sih. Jadi kalau ada tips ya buat portofolio dari sekarang. Portofolio itu bisa dari tugas mata kuliah atau mungkin paling gampang tugas akhir kalian nanti sih. Tugas akhir kalian ya tadi mungkin bisa menggunakan data Indonesia terus kita lihat berapa manfaatnya, atau mungkin data luar negeri atau mungkin data Kaggle gitu. Data Kaggle tahu ya, harus tahu sih. Data Kaggle tadi di data Statbom, terus gimana kan menggunakan lakukan hipotesa sendiri, jawab sendiri, terus gimana kira-kira jawabannya ini misalnya dibawa keluar atau mungkin diupload gitu, kira-kira bagus apa enggak responnya dari teman-teman atau mungkin dari orang kalayak luar gitu. Ya itu sih kalau ditanya saya bakal nge-hire mana yang IPK-nya tinggi sama ada portofolio, saya lebih prefer portofolio sih jujur aja. Karena IPK saya nggak bagus juga dulu. Terus pertanyaan. Oke, jawab ya. Portofolio itu ya tadi sih. Portofolio itu juga mungkin tugas-tugas waktu kuliah sudah pernah bikin apa seperti itu, mungkin bikin sisi informasi apa, lalu diunggah sisi informasinya, atau pernah magang atau pernah apa ya, begitu kan itu memperkaya dari portofolio. Ya, jadi ini juga baru sadar waktu kayak semester 8 sih Bu. Jadi waktu kuliah itu kayak ada tugas gitu misalnya dari siapa, dari ya mungkin dulu Pak Kresna gitu. Ya kayak ala kadarnya sih, itu sesuatu yang mungkin lebih baik mulai sekarang coba dipikirkan, oh ini tugas ini itu bakal saya bawa
presentasi nanti ke interview kayak gitu sih, mungkin pola pikirnya dilatih mulai dari sekarang. Karena saya baru kepikirannya itu semester 8 gitu. Kalau back to time ada sesuatu yang masih diperbaikin, ya pasti ini sih. Jadi gini, tadi kan saya jelasin ya, bahwasanya p-value itu apa, terus misalnya regresi, terus kan kita dikasih tahu bahwasanya kalau regresi errornya itu nggak berdistribusi normal atau kalau nggak salah random, maka sebaiknya jangan dipakai. Nah itu konseptual itu sih yang sebenarnya pengen, kalau boleh ke belakang itu yang pengen saya tanyakan sih, misalnya ke dosen-dosen. Emang kalau distribusi errornya itu nggak normal, kenapa gitu? Efeknya di realita kehidupan gitu, kenapa gitu? Apakah bakal membahayakan manusia atau mungkin gimana? Nah itu sih sebenarnya konseptual yang saya pengen pelajari lagi. Terus juga mungkin akhirnya membedakan kadang-kadang ya, yang membedakan antara data analis yang sangat jago dengan saya yang biasa aja itu kemampuan ini sih. Ngiteni persamaan matematikanya kali Bu. Jadi kalau StatMat itu, waduh, itu pelajaran yang bagi saya susah banget sih. Tapi mungkin kalau kalian jago StatMat, terus kalian ke bidang data analis, itu mungkin kemungkinan kalian bisa lebih, istilahnya mungkin harusnya bisa lebih menjelaskan ke user atau orang non statistik itu lebih luwes gitu sih mungkin. Karena banyak banget kan persamaan matematika yang dipakai sebenarnya di biasanya regresi, cluster, dan lain-lain gitu sih. Jadi pertanyaan-pertanyaan aneh kayak p-value itu apa, terus mungkin bedanya korelasi sama covariance itu apa, terus regresi kalau errornya nggak distribusi normal kenapa, gitu-gitu sih. Ini saya pengen pelajari lagi. Konseptual statistik nggak harus bersamaan sih, tapi kalau bisa bersamaan itu oke banget. Soalnya kan regresi juga banyak jenisnya, kan ada regresi linear, regresi multi regresi, terus ada juga regresi yang mungkin ini agak teknis ya. Jadi kalau di saya buka dikit ya. Kalau di R kan kita cuma Y X1 tambah X2, tapi sebenarnya kan ada juga yang Y X1 terus ada yang X2, itu berarti ini regresi kayak ada multiple effect atau efek treatment apa-apa gitu. Itu yang sebenarnya pengen saya pelajarin lagi sih kalau boleh ngulang waktu kuliah. Karena ya itu tadi sih, kasusnya banyak banget, akhirnya tergantung kita bisa kayak belajar lagi apa enggak nanti di dunia kerja. Oh ternyata metodenya lebih cocok ke permasalahan ini kayak gitu sih. Nah itu saya ada problem di situ karena saya nggak bisa baca persamaan matematikanya. Sudah. Portofolio yang ideal seperti apa Mas? Yang ideal itu yang selesai sih kalau buat pertama kali. Nah, kalau udah selesai nanti mulai mikir gimana caranya ngebagusinnya. Karena ya kalau kalian lihat sendiri kan dari saya kemarin tuh waktu kuliah buatnya kayak begini. Ini dulu tuh saya fokusnya lebih ke pengen nonjolin saya bisa Adobe Illustrator gitu dulu. Tapi ternyata salah sebenarnya. Yang penting itu ini sebenarnya banyak yang nggak penting sih. Yang lebih penting itu adalah memilih grafik yang tepat buat data kita akhirnya buat ini gitu sih. Jadi yang kalau buat awal sih yang penting adalah selesai. Ya, selesai itu nanti baru disempurnakan. Ini sudah contoh aplikasi statistik di bidang pemerintahan. Apa aja ya Mas buat kita yang ingin jadi pemerintahan namun tetap mengaplikasikan. Ya ini sih akhirnya kadang-kadang kan saya juga sering dengar cerita ya dari teman-teman saya yang di PNS gitu, terus katanya nggak pakai statistik sama sekali. Ya sebenarnya sih ini problem gede Indonesia sih kalau saya boleh ngomong. Jadi kan nggak juga problem gede Indonesia sih, tapi lebih pada problem di mana nanti kalian kerja. Jadi kan sebenarnya untungnya Gojek itu atau mungkin untungnya tempat kerja sekarang itu adalah mereka terbuka terhadap data gitu. Atau mengambil keputusan itu berdasarkan data. Nah, problem gedenya Indonesia itu mungkin di pemerintahan atau mungkin di kementerian atau mungkin di BUMN tertentu itu mereka mengambil keputusan nggak berdasarkan data gitu. Jadi sebenarnya saat kalian misalnya masuk ke pemerintahan, tugas awal kalian mungkin lebih kepada ini sih, memperkenalkan data itu bisa diapain kalau saya sih. Mas Dio, ini ada yang raise hand, mungkin yang di chat itu paruh bentar ya, kita supaya beda ini ya. Ini ada yang raise hand. Kita kasih kesempatan dulu ya Mas untuk bertanya. Iya boleh.
Ivan, nanti kita lanjut ke yang sini. Ivanul, silakan. Ya, jadi saya Ikhwanul Kafis, mahasiswa semester 6. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin sedikit menanggapi tentang perkataan Mas Jo tadi tentang tempat kerja ya. Kan katanya Mas Jo tempat kerja nggak terlalu bermasalah. Tapi di awal tadi saya lihat Mas Jo sempat berpindah-pindah tempat kerja seperti itu. Nah yang saya ingin tanyakan, apa pertimbangan Mas dalam memilih tempat kerja dan kenapa kok pindah-pindah seperti itu? Terima kasih. Ya gaji sih. Ya karena ya mungkin ya pertama iya mau gimana lagi ya, itu masih kebutuhan pertama sih soalnya untuk saat ini. Ya sama stagnan sih. Karirnya stagnan atau enggak gitu. Kalau merasa stagnan ya berarti kan bisa minta manajer buat kayak tolong kasih saya tantangan lebih gitu kan, bisa juga kayak gitu. Atau ya mungkin di luar sana ada yang lebih menarik, itu menariknya juga terserah kalian sih, define-nya kalian ngejar apa gitu kan. Untuk sementara tahun ini ya saya masih ngejar gaji untuk saat ini. Mungkin selain gaji apa Mas? Mungkin tadi apa? Oh ini sih sama ada satu lagi karena ini perusahaan baru, maksudnya jadi pengen kayak tahu kalau ngebentuk tim data pertama kali itu gimana di perusahaan baru, itu sih mungkin. Sama manajer saya itu orang Belanda, jadi pengen. Apa? Jadi lebih pada tantangannya. Jadi tantangannya sepertinya lebih besar. Iya, tantangan lebih besar gitu ya. Iya, tantangan lebih kepada ini sih, gimana kalau ngebuat tim data di awal banget, pengen tahu Bu. Iya. Jadi kan saat masuk Gojek tim datanya sudah ada, jadi udah kebentuk gitu. Mungkin apa? Oh harus pakai teknologi ini, harus pakai teknologi A gitu. Sedangkan ini kan perusahaan baru, tim datanya belum terlalu kebentuk. Jadinya bisa tahu apa aja yang harus dipersiapkan. Nah bekal itu tuh sebenarnya pengen mungkin nanti maksudnya saya ke depannya tuh bisa kayak masuk ke perusahaan yang bahkan belum ada tim datanya, saya ngebentuk itu sih dulu pengen. Salah satu alasannya di samping gaji ya. Sama ini manajernya Belanda, terus saya kayak pengen tahu kalau sama orang Eropa gimana gitu. Gimana ya? Pola pikirnya sih ya, pola pikir dari si orang Eropa gitu. Semoga terjawab ya. Jadi alasannya. Tanya lagi Mas. Apa ya? Ya, jadi kan nggak bisa dipungkiri kalau salah satu pertimbangan kan gaji. Nah, tapi kalau misal kita nanti sebagai fresh graduate, misal pertama kali lulus dalam memilih tempat kerja, apakah boleh gitu langsung berorientasi pada gaji atau mending saat fresh graduate itu penting dapat kerja dulu gitu dan mencari pengalaman? Kalau menurut Mas Dio mending saya tadi kalau misal nanti sebagai fresh graduate apakah boleh langsung berorientasi pada gaji atau mending asal dapat tempat kerja dulu dan menambah pengalaman seperti itu? Kalau baru lulus, apakah yang diutamakan gaji dulu atau asal dapat pekerjaan dulu? Dulu Mas Dio seperti apa? Iya, sebenarnya kan tadi udah saya jelaskan ya. Pada saat masuk Jakarta Smart City itu karena lihat manajer. Jadi lihat ini pimpinannya siapa. Maksudnya kayak kira-kira pimpinan ini tuh bakal memperbolehkan saya mengembangkan diri apa enggak, atau mungkin ternyata manajerku ini ada kayak pola pikir yang saya pengen ambil gitu. Itu sih yang dulu waktu di Jakarta Smart City. Manajernya ya saya kan sekarang ada LinkedIn ya, jadi saya bisa searching gitu. Oh ternyata latar belakangnya manajer saya itu ini. Dia itu dari lulusan mana gitu. Nah terus kayak setelah tahu dia seperti apa ya pengen kenal lebih dalam gitu. Jadi saya bisa ngambil beberapa kayak cara berpikir dia sih terutama dalam menyelesaikan masalah. Itu sih. Itu ya Ivanul. Jadi ya, baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi memang macam-macam ya. Ya orientasi pasti ini sih Bu, nggak bisa kayak satu orientasi dalam kayak setiap tahun gitu. Jadi waktu saya pertama kali lulus ya pertama ya tadi yang kalian jelaskan, dapat kerja tapi dapat dulu. Tapi kalau dapat manajer yang oke lagi gitu sih. Saya nggak ngejar gaji waktu masuk JSC. Jadi saya tuh daftar di 2 tempat, dua-duanya keterima. Akhirnya milih JSC karena manajer. Ya itu. Oke.
Ya. Terus kan ya tadi kalau manajernya oke gitu kan berarti dia memperbolehkan kita buat kayak main-main dengan datanya pemerintahan, karena kan dekat sama Citi kan pemerintahan, datanya open juga. Terus akhirnya karena datanya open, saya juga kayak buat sesuatu portofolio gitu. Nah, portofolio itu sebenarnya yang dibuat masuk ke Gojek itu sih. Iya. Iya. Mungkin bisa dicontohkan ya portofolionya ya, supaya tahu. Oh, ini loh portofolionya, seperti itu. Ya, bisa sih, Bu. Bentar. Lupa nih, sebentar ya. Dibuat pakai apa misalnya? Saya kemarin itu masuk Gojeknya mayoritas visualisasi sih, Bu. Ada juga kayak, nggak salah ada ini di sini. Yang saya bawa ya ke Gojek ya, pas interview Gojek ya, karena kan interview Gojek itu ini, yang interview saya ke JSC, saya bawa lagi ke Gojek. Bentuk portofolionya Mas ada ini ya enggak? Kayak kan portofolio situs. Itu mungkin Iya, situs. apa? Biasanya kayak situsnya mungkin bisa ditunjukkan ya, ditunjukkan itunya maksud saya ya itu. Ya, situs sih ya, Situsnya. Nah, seperti itu. Jadi itu kan nanti kalian bisa ini ya Mas, bisa sudah di publik ya? Iya, bisa publik kok. Pakai kata kunci Dio Aryadi. Ini kan lewat ada dua, saya buat dua. Lewat apa Mas, biar nanti bisa mahasiswa bisa lihat. Ini ya dulu sih ini sih ya ingat banget, ini buat kasih ke mereka. Kalau masuk ke yang kedua itu karena mereka ngelihat situs sih, saya punya situs pribadi sih soalnya. Ya mungkin situsnya Mas ditunjukkan supaya mahasiswa juga. Ya ini situs tutorial sih sebenarnya, tutorial. Ini juga ada COVID tracker, walaupun udah nggak update lagi sih. Tapi ya intinya ya buat aja gitu. Ini pakai R. Terus ya dulu sih sering posting di LinkedIn sih. Itu juga salah satu yang mungkin bisa kalian lakukan. Jadi kan waktu dulu saya fresh graduate kan LinkedIn belum terlalu itu maksudnya misalkan buat kayak analisa yang itu bisa membantu sebelum lulus gitu, misalnya udah tahu mau sebelum lulus udah kalian posting segala macam di LinkedIn gitu biar dinotis sama ya mungkin recruiter atau mungkin dari perusahaan tertentu gitu, bisa notice kalian, oh ternyata orang ini itu udah buat ini gitu, kayaknya oke buat di bidang kita gitu. Ya. Jadi sepertinya wajib ya bikin LinkedIn ini ya supaya paling tidak hasil karya juga dimasukkan di situ sehingga orang bisa lihat dengan mudah gitu ya. Gitu ya Mas Dio? Iya, GitHub sih. Masalah GitHub juga punya. Nah. Iya punya sih, tapi emang jarang. Sorry. Contoh, ya nanti ini yang kalau ini tadi ya itu ya, yang kayak misalnya contoh kasus HR gitu, HR ya akhirnya harus membiasakan, kan kita punya banyak senjata ya kayak Bu Kartika bilang. Nah senjata ini cocok dipakai di kasus apa? Nah itu sih. Kalau HR kasusnya mungkin tadi misalnya turnover-nya tinggi, oh berarti kita harus prediksi tahun keberapa orang paling banyak cabut gitu. Kalau di pemerintahan akhirnya tergantung sih, misalnya saya pernah di kemiskinan. Jadi data-datanya itu tentang ini, kayak tentang rumah tangga mana, terus tahu lokasinya di mana. Itu sih akhirnya bagi saya sih mungkin kalau masuk ke pemerintahan akhirnya harus tahu sih usernya seperti apa gitu. Usernya itu berarti kemungkinan kan eselon 1, 2 mungkin ya. Nah, terus gimana dia kayak menganggap datanya gimana. Jadi sebenarnya sih kalau dari saya sih, saya jarang masuk pemerintahan yang JSC pun sebenarnya itu kayak bukan pemerintahan banget gitu, itu lebih kayak startup asal pemerintahan gitu.
Kalau saya sih mungkin kalau SLM atau pimpinannya nggak terlalu memutuskan berdasarkan data, kalian tetap buat aja nggak apa-apa. Tapi kalau eselonnya atau mungkin kepala kementeriannya mungkin Nadiem gitu care tentang data, ya itu malah tempat yang lebih bagus gitu, mungkin buat kalian. Bukan kejawab. Tapi masih pernah mengalami kesulitan dalam menyampaikan hasil analisa, mungkin ke non statistik. Oh ya sering banget. Ya makanya itu kalau saya boleh ngulang lagi waktu kuliah pengen belajar apa ya, pengen belajar konsep sih, konsep statistik yang benar gimana. Terutama ya mungkin p-value, terus gimana cara ngitung kecukupan sampel sehingga p-value kita itu bisa dipercaya hasilnya, kayak gitu sih. Konsep-konsep sih penting ya, konsep-konsep kayak bedanya tadi korelasi kovarian, terus kalau distribusi error dari regresi itu efeknya apa ke dunia nyata, apakah kita masih boleh pakai atau enggak gitu. P-value apa kalau di atas 0,05, kalau 0,06 kita boleh nggak pakai gitu. Pindah kerja sudah, bentuk portofolio bisa GitHub atau apapun ya, atau ya posting di LinkedIn bisa, posting di Instagram juga bisa, tapi ya mungkin kurang aja apa namanya interaksinya. Desain web sponsor dalam pelayanan publik government masih kurang sangat dari segi fungsional, padahal data benar lengkap. Kenapa hal tersebut terjadi ya? Karena mungkin misalnya kalian tes CPNS atau mungkin ada hiring tentang statistik gitu ya di kementerian atau pemerintahan gitu. Bagaimana cara menggunakan metode setelah pelajari di pemerintahan ini. Terus yang agak saya notice sih mungkin dulu waktu saya kuliah ya, kurang tahu untuk sekarang, itu kita diajarkan cara ngitung, tapi nggak diajarkan cara mempresentasikan. Mempresentasikan itu dalam hal lisan sama dalam hal grafik, kalau saya bilang sih. Mungkin ini yang akhirnya jadi poster atau aplikasinya kurang. Jadi grafik yang tepat itu juga sebenarnya salah satu skill yang harus dipelajari sih waktu kuliah. Kalau saya sih akhirnya belajarnya waktu kerja ya, waktu kerja. Dalam dunia mas sekarang, apakah aplikasi yang sering mas gunakan yang harus banget dipelajari? Ya akhirnya sih balik lagi ke sini ya, ini semua mungkin. 1, 2, 3, akhirnya tergantung sih. Itu A/B testing, terus kelas karena kadang-kadang jelasin forecasting itu juga susah sih sebenarnya. Terus waktu yang masa depan tuh gimana ngejelasin ada kemungkinan tidak tepat apa namanya forecastingnya gitu. Iya. Ya, Bang. Ya, jadi kan kalau tugas akhir itu dibagi-bagi ya, strategi, ekonomi, apa gitu. Nah, ekonomi kan seringnya tentang data saham, saya ingatnya ya. Data saham, terus jadi teman-teman saya tuh buatnya A5, terus errornya berkurang gitu. Mungkin akan lebih baik, ini saran aja ya buat portfolio kalian gitu, misalnya pengen di-share di LinkedIn gitu. Kalau di dunia nyata kan sebenarnya, misalnya kita prediksi saham gitu, error itu nggak penting sih bagi orang ya. Yang pentingnya saat prediksi kalian tepat itu berapa uang yang hasil kalian, misalnya kalian entry posisi di misalnya kalian melakukan forecasting A5 gitu menggunakan saham BCA gitu, terus di sini menurutku prediksinya akan ke atas gitu setelah ini. Nah itu bener apa enggak kalau secara uang, nggak secara apa MAE doang gitu sih, mungkin kalau saya kasih saran. Nah misalnya bener terus prediksinya gitu kan, mungkin kan bisa bakal dinotis atau mungkin bakal lebih cepat kerja ke dunia broker gitu sih mungkin. Kalau saya ya, untuk concern saya waktu perkuliahan time series dulu sih. Jadi nggak cuma MAE, tapi gimana kalau ditranslate secara dunia nyata ke uang berarti. Gitu sih. Itu mungkin akan lebih valuable bagi
Maksudnya kalian bisa dapat kerja atau bahkan kalian bisa menggunakan metode ini buat kalian cari uang sendiri itu sih. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Mungkin ada yang mau raise hand? Ya, jadi ini sudah tadi. Ya. Jadi bagaimana cara interpretasi lebih sehingga atau kalau bisa mengeluarkan sampai rekomendasi, nah itu akan sangat baik gitu ya. Lalu tampilkan itu dalam portofolio kalian, maka nanti bisa-bisa kalian akan dihubungi oleh Red Hunter mungkin ya. Red Hunter itu kan pencari kerja itu yang langsung dihubungi, itu biasanya kalau bagus-bagus itu ada yang akan menghubungi kalian langsung gitu. Tadi bukan kalian yang mencari pekerjaan, tapi pekerjaan mencari kalian gitu. Ya. Itu ini sudah memang zamannya seperti itu ya. Jadi kita ikut upload karya-karya kita, mereka akan melihat kalau kita kerja di sini, pasti mereka akan menghubungi kalian, gaji kalian berapa, maka bisa nanti ditawari dengan gaji yang lebih. Mas Dio, gaji pertama masuk berapa supaya ini mungkin mahasiswa, wah lulusan statistik itu bisa segini ya gitu. Tidak berapa gitu. Gapnya naiknya lumayan nggak? Kalau gap terakhirnya kalau mau disebut boleh. Jadi pertama berapa, sekarang berapa, boleh yang terakhir boleh disebut atau boleh kira-kira bisa seperti apa gitu. Bisa naik cepat apa enggak gitu. Yang pertama aja ya Bu. Yang pertama. Ya, yang pertama aja. Yang pertama saya 4,5 ya, bukan 45 ya. UMR Jakarta mungkin. UMR ya. Iya, Jakarta. Take home pay ya, Mas? Take home pay atau take home pay-nya bisa lebih enggak? Enggak, itu karena JSC. Karena emang ngejar manajer aja sih, pengen tahu gimana pemerintahan gitu. Terus kayak dulu itu Ahok soalnya. Ahok, jadi kayak, oh ini kayaknya bakal lumayan oke lah gitu sih mikir saya. Emang nggak mikir gaji waktu pertama kali kerja. Ya, jadi itu 4,5. Nah, emang ya belum ada ini mungkin ya, apa ya, bargaining position kali ya Bu? Iya. Buat nego-nego gitu. Apa? Dapat lipat-lipat ya? Karena berapa kali lipatnya? Kalau gitu bisa ngitung. Berlipat-lipat ya? Ya, lumayan lah. Lumayan. Lumayan lebih dari lumayan apa lumayan banget, Mas? Nah, itu akhirnya kalau uang kan soalnya ini ya Bu, nominalnya kan infinite ya. Iya. Jadi kalau ngejar uang sih susah sih. Akhirnya ada nilai kecukupan sih, ya cukup akhirnya. Ya, Mas itu ada pertanyaan, cukup, Mas. Saya belum berkeluarga juga sih Bu, jadinya cukup. Masih ini ya, cukup untuk jalan-jalan gitu aja ya. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Ya, kalau kita lihat juga sih, jadi 2015 lulus, ini 2021 sudah bisa gaji yang lebih dari 4,5 ya. Mas, ini ada pertanyaan dari Kristiana, kebetulan internetnya tidak begitu stabil. Pertanyaannya bisa baca enggak Mas di chat rumah? Oh, bentar. Di mana ya? Zoom-nya ya? Nggak biasa pakai ini ya, pakai Zoom ya. Mungkin saya bacakan ya. Apa yang membedakan bisa? Bisa. Yang membedakan bisnis intelligence sama data analis. Apa yang membuat Mas Dio berpindah dari data analis ke bisnis intelligence? Bagi Mas Dio pribadi lebih memilih data analis atau bisnis intelligence? BI sama data analis itu akhirnya tergantung perusahaan sih definisinya gimana. Kalau di Gojek itu, jadi kan data analis. Sebenarnya di DSC itu saya data scientist malah, tapi saya kayak minder gitu, data scientist soalnya harus bisa banyak hal gitu. Saya akhirnya milih data analis gitu. Data analis. Terus di Gojek itu BI-nya juga sebenarnya tugasnya kayak data analis. Jadi di BI itu, business intelligence itu ada yang analis, ada yang developer. Nah, konotasi kalau di luar Gojek, BI itu lebih ke developer. Developer itu artinya ngurusin database. Itu yang sering saya hadapin. Jadi saya itu di Gojek, BI analis juga sebenarnya tugasnya kayak data analis. Kalau saya disuruh milih title-nya BI analis atau data analis, saya milihnya data analis sebenarnya. Jadi ini permasalahan nama title aja sih Bu, teman-teman. Jadi tergantung kantornya gimana ngedefine istilahnya itu cara kerjanya gitu sih. Kalau saya disuruh milih title-nya yang saya tampilkan apa di LinkedIn, saya lebih milih data analis sebenarnya. Karena BI itu konotasinya developer, ngurusin database. Padahal sebenarnya kerjaan saya lebih banyak analis. Itu. Kalau ini juga ada di slide
ada yang belajar coding dari mana sama mulai dari mana. Mulainya dulu karena terdesak. Kalau nggak terdesak nggak mungkin belajar sih, emang itu sesuatu yang kayak realita kehidupan sih. Terus dari mana? Dulu saya pakai Datacamp, kan kalau nggak salah gratis. Jadi kalau kita buat akun Microsoft itu pakai Datacamp bisa gratis 2 bulan. Akhirnya saya mampetin itu belajar. Jadi setiap pulang kerja, jadi kan kerja jam 9 sampai sore gitu di Jakarta, ya kena macet-macet, akhirnya sampai rumah kakak saya yang kerja di Jakarta jam 7 bla bla bla, jam 8 sampai jam 11 saya belajar coding di Datacamp 2 bulan karena gratis itu ya. Ada lagi. Mas, apakah ada tips and trick untuk mampu belajar cepat di lingkungan kerja? Akhirnya ini lingkungan kerja ya. Tips and trick cepat belajar di lingkungan kerja, akhirnya banyak tanya sih mungkin. Kalau ada yang ditanya ya, kalau nggak ada yang ditanya berarti ya tanya yang bisa ditanya sih mungkin tips and tricknya. Apa ya, akhirnya tergantung ini sih, tergantung kantornya ya. Kalau kantornya, maksudnya istilahnya itu apa? Kultur ya, tergantung kultur dari kantornya. Kultur dari kantornya gimana? Kalau kultur dari kantornya bersahabat ya mungkin kalian bakal cepat belajar di lingkungan. Tapi mungkin kalau kalian akhirnya dapat kultur mungkin gini deh. Saya nggak tahu di Surabaya ya. Tapi mungkin di Surabaya kulturnya lebih kental mungkin keluarga gitu ya. Mungkin dengan kalian yang mayoritas mungkin Jawa Timur lebih cocok dengan kultur seperti itu. Sedangkan misalnya di kultur Jakarta gitu super cepat, terus misalnya apa namanya, omongan orang itu menyakitkan bagi kalian yang sebenarnya tidak. Sebenarnya mereka mengarahkan itu lebih kepada performa hasil analisa kalian, bukan lebih kepada performa bagaimana kehidupan kalian atau personal kalian gitu. Mungkin akhirnya belajar masa bodoh sih. Jadi misalnya kalian merasa omongan orang lain itu kasar, tapi sebenarnya ya jangan terlalu diambil hati gitu sih mungkin. Karena bisa jadi mereka itu ngomentarin hasil kerja kita, bukan ngomentarin kita itu gimana personalnya. Lebih jawab ya. Tips trik belajar coding. Ini saya juga waktu kuliah nggak bisa sih. Jadi kalau tanya ke saya juga, akhirnya saya terpaksa sih sebenarnya. Terpaksa belajar coding gara-gara kerja gitu. Terus gimana ya akhirnya practice makes perfect kali ya. Saya juga awal-awal susah kok. Looping itu saya nggak bisa. For i itu sebenarnya sama sekali nggak bisa. Baru bisa itu, jadi di JSC saya kan belajar coding, tapi nggak bisa. Terus akhirnya kemasukan alumni kita juga, statistik adik kelas kita 2012. Ahmad itu, Bu, kalau tahu Ahmad. Nah, Ahmad itu yang ngajarin saya di JSC sebenarnya. Akhirnya cari mentor yang bisa. Jadi kalau pengen belajar cepat coding ya cari teman kalian yang bisa mungkin. Ya mungkin dikasih ya uang teh atau uang kopi gitu kali ya. Buat menghargai mereka. Terlepas dari belajar di Datacamp. Ya. Ada lagi? Jadi di slide-nya sudah habis, Mas? Di slide sih udah habis. Ada yang mau tanya lagi, silakan. Ini saya off cam soalnya kurang, internetnya juga kurang bagus. Ada yang mungkin mau tanya? Silakan. Ya, kalau programming dapat di Prokom ya harusnya dulu mendengarkan. Nah ini ya, jadi kadang-kadang juga dulu saya juga sama dengan Mas Dio ya. Saya juga tergeraknya itu karena kepepet. Jadi sama dengan Mas Dio. Jadi itu juga salah satu. Tapi kalau kita sadar dari awal, ya semoga tidak sama ya seperti itu ya. Jadi tergeraknya itu karena kepepet. Tapi bedanya cuma Mas Dio kepepet setelah lulus, saya kepepet waktu kuliah. Jadi harus belajar gitu sehingga masih sempat di kuliah itu dapat nilai baik. Tapi Mas Dio juga dapat nilai baik kok pokoknya ya. Atau dulu apa namanya? Enggak tahu saya PIK atau apa dulu ya. Data analis 1-2 saya C semua, Bu. Data analis 1-2. Nah itu lihat ya. Jadi meskipun kita itu dulu waktu kuliah mendapatkan nilai jelek ya, tapi jangan putus asa ya, jangan putus asa. Asal kita mau mencoba, asal kita mau berusaha,
dengan LinkedIn tadi ya, kita nggak tergantung sama orang kok ya untuk berusaha itu. Cukup kita berkarya iseng-iseng saja, masukkan ke situ, orang sudah melihat kita ya. Beda sama zaman dulu, nggak ada itu, orang tuh nggak bisa lihat, harus kita tampil dulu baru bisa lihat. Sekarang orang cenderung mencari orang itu tidak menjaring dengan, tapi mereka mencari apa lewat seperti itu, lalu baru menjaring. Kadang-kadang seperti itu, karena itu lebih hemat katanya. Mencari orang lewat karya-karya mereka secara yang ada di internet, itu katanya lebih ini. Oke, silakan, ada pertanyaan? Ya, kayaknya nanti kalau lulus kalian semua harus bisa, atau mungkin mulai sekarang gitu ya, bikin LinkedIn itu mulai sekarang sudah buat portofolio, dimasukkan semuanya, sehingga nanti kalau ada yang tertarik sudah dipesan sebelum lulus gitu. Kalau ada yang magang atau apa, masukkan semua foto-foto waktu magangnya atau tugas-tugas yang menarik menurut kalian itu dimasukkan semua gitu ya. Iya. Ya, sebenarnya sih kalau di COVID ini sih hampir nggak berpengaruh sih Bu, yang bidang data ya. Iya. Jadi maksudnya ya tawaran banyak banget. Tawaran masih banyak ya Mas ya. Iya. Ya, betul. Karena memang data itu nggak akan ada habisnya ya. Dan portofolio itu, kalau tadi ada pertanyaan portofolio ideal seperti apa, portofolio nggak pernah akan sampai yang sempurna. Karena nggak akan ada habisnya. Oh, dulu mungkin masih seperti ini bikin, habis itu ditambah lagi, akhirnya ya nanti pasti akan lebih baik. Tapi nggak akan pernah sampai yang paling ideal. Paling tidak kalian memberikan lebih dari sekitar kalian. Jadi misalkan fresh grade, sama-sama fresh grade. Apa yang membedakan fresh grade diri kalian dengan orang lain gitu. Itu ya Mas Dio ya, supaya orang melirik kalian gitu. Ini berbeda ini. Gitu. Ya benar. Ya dulu sih akhir. Ya Mas Dio. Ya dulu sih akhirnya karena dulu kuliah pas-pasan ya, maksudnya data analis C, tapi kok ya hasil analisisnya dipercaya sama perusahaan Gojek kayak gitu, ya itu juga kayak sesuatu yang aneh gitu. Jadi dulu sih waktu akhir semester 8 itu akhirnya saya ini sih ambil tesis ambil tugas akhir yang kayaknya nggak ada dulu di jurusan kita Bu. Itu NLP, text mining kan sebenarnya saya yang pertama Bu kalau nggak salah. Jadi sih dulu waktu semester 8 semester 7 gitu mikirnya minimal jadi pertama di jurusan, akhirnya sih pertama menggunakan NLP text mining itu sih. Iya. Jadi waktu itu memang text mining belum ada. Nah, kalau sekarang Mas Dio, itu text mining sudah macam-macam, sudah ini ya, sudah banyak gitu ya. Jadi Mas Dio ini yang pertama kali ya seingat saya ya itu yang pertama untuk text mining gitu ya. Jadi NLP. Ya sebenarnya sih kalau bertanya kan tugas akhir tuh minimal kayak jadi portofolio pertama kan kita sebagai masuk ke dunia kerja gitu ya. Ya kalau bisa sih sesuatu yang unik sih. Jadi jadi banyak ke hal-hal yang mungkin kalian telah baca di perpustakaan, mungkin perpustakaan statistik juga ya Bu. Ruang baca. Jadi kalau maksudnya kalau dibaca-baca ruang baca statistik itu mungkin tugas-tugas akhir tahun 2010 sama sekarang mungkin harusnya udah agak jauh berbeda sih, karena kan perkembangannya cepat banget di dunia data. Dengan maksudnya ada Kaggle, terus ada kayak StatsBomb yang tadi saya sebutkan, terus juga bisa buat data sendiri atau ya buat sesuatu yang lain gitu sih. Nah, kalau nggak ada pertanyaan sih ya mungkin kalau pengen tanya lebih email kali ya. Ini email saya sih di chat aja ya. Ya di chat itu aja. Di chat apa sih? Di email di situ kalau ada pertanyaan. Oke. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan berarti. Udah. Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Bu Santi minta tolong di handle ya, atau gimana? Ada pertanyaan lagi enggak? Ini soalnya biar UTBK ini ya, jadi mungkin Bu Santi selanjutnya yang handle ya. Ini masih ada yang ditanyakan dari teman-temannya, adik-adiknya Mas Dio maksudnya.
Aslinya mana ini Mas Joni? Apa? Aslinya mana? Lahir Bogor tapi besar Surabaya, Bu. Oh, berarti dekat rumah ya, ke tempat kerjanya ya? Sekarang WFH sih, ya itu sih salah satu mungkin keunggulan data analis ya, kerjanya bisa di mana aja mungkin, nggak harus di kantor. Jadi kantor kan Jakarta, ya udah Jakarta aja, tapi sekarang di Surabaya sebenarnya. Oh, sekarang di Surabaya. Ya, karena COVID ya. Ini sudah nggak pengen pindah lagi ya? Pindah kerja maksudnya? Iya. Sekarang sih kondisinya masih probation sih, sama ya belum nyari lagi. Sebenarnya sih kan kalau sekarang itu mungkin di samping nyari gaji sama mungkin juga nyari yang kultur kerjanya tepat ya Bu sebenarnya. Ya, mungkin pertimbangannya kultur kerja tepat. Mungkin ada ini ya, ada apa nih? Oh, tadi mungkin sudah secara implisit ya disampaikan beberapa masukan ya untuk terutama di departemen gitu ya. Apa yang dihadapi, kendala-kendala dihadapi Mas Jo dalam kerja ya, itu mungkin bisa menjadi masukan bagi kami gitu ya di departemen untuk bisa memberikan lebih baik lagi ya untuk kedepannya. Mungkin ada yang perlu lebih spesifik ya disampaikan apa masukannya untuk kami gitu ya. Ya mungkin dengan mungkin proses pembelajaran di perkuliahan ya, atau tentang kurikulum atau gimana ya? Ya mungkin karena S1 ya, karena S1 kan mungkin anggapannya harus siap kerja gitu ya. Dikurangin sih kayak ya walaupun penting juga kayak persamaan matematika gitu, tapi kayak lebih cara make dan konseptual kayak misalnya tadi kalau error yang nggak distribusi normal kenapa gitu di dunia nyata itu kayak nggak pernah dapet sih saya. Oh, jadi secara ini ya filosofinya ya, filosofi. Ya filosofi bener. P-value kenapa gitu, mungkin historinya bisa ceritain, terus kayak kekurangannya apa, kenapa kok muncul mungkin Bayesian atau metode lainnya gitu. Ini ada yang tanya sih, sebelum lulus sudah mempunyai pandangan untuk kerja di mana sehingga Mas Dio memilih tugas akhir RNLP. Dulu itu direkomendasiin sama Pak Yoyon, alumni juga. Karena saya mantan di sana, terus ya saya tanya aja Pak, kira-kira tugas akhir apa ya, apa istilahnya, temanya apa, terus dia nyaranin text mining. Itu 2014 saya tanyanya. Jadi mungkin Pak Yoyon lebih visioner sih. Kalau saya sih, ini nggak tahu ya, tugas akhir itu apakah harus bentuk metode banget atau boleh gambar-gambar aja. Sebenarnya kalau teman-teman lihat yang saya presentasikan nanti, ini saya share aja ya PDF-nya. Itu kan ada namanya data journalism, John siapa ya? Sorry. Share screen. Bentar ya. Ini terutama si John ini sebenarnya nampilannya gambar-gambar status doang, tapi kayak sangat insightful gitu. Jadi nggak tahu apakah boleh sebagai tugas akhir gitu sih, mungkin, atau mungkin prototipe kayak semacam alat visualization tools itu juga mungkin oke buat portofolio, karena sekarang itu semua orang itu pengen akses data, tapi kan nggak semua orang bisa ngoding. Nah mungkin kalau kalian kayak buat tools yang bisa memperbolehkan orang membuat visualisasi atau membuat analisa, itu mungkin oke sih. Maksudnya nggak harus kayak, saya nggak tahu sih makanya kalau di jurusan boleh nggak kayak membuat sebuah tools gitu. Ini kenapa nggak bisa? Akhirnya kenapa memilih? Karena dulu direkomendasiin. Kalau saya mau ngasih ide ke kalian sebagai tugas akhir itu ya mungkin pakai yang tadi Statsbom. Sorry, ini saya agak bingung ya soalnya nggak biasa.
Ya kalau saya mau rekomendasi sih pakai Statsbom ini tadi. Maksudnya jadi kalau di luar negeri itu ada namanya jadi data analis itu kayak di klub sepak bola banyak banget. Jadi Manchester City, Manchester United atau Sport Scientist itu banyak banget sebenarnya. Jadi kalau mau ide-ide mungkin Statsbom mana ya? Sorry. Ini bisa kalian buka sendiri nanti situsnya Statsbom. Terus kalau misalnya fashion mungkin image. Jadi sekarang itu trennya lebih ke image classification sama image cluster gitu. Jadi buat ngemisahin antara baju sama kepala gitu contohnya. Itu pakai image cluster mungkin. Terus saya ada project yang nggak kelar-kelar, jadi pengen tahu iseng aja sih ini. Al-Quran kan ada terjemahan ke bahasa Inggris, nah jadi pengen tahu setiap surat itu sentimennya gimana, positif atau negatif ya. Mungkin ini agak bahaya sih, agak sensitif sih, tapi itu dulu sempat kepikiran text mining Al-Quran yang bahasa Inggris, kalau dibuat sentimen positif atau negatif atau netral gitu sih. Ya sebenarnya sih banyak sih ide-ide random gitu. Tapi kalau dulu NLP text mining saya cuma berita Kompas, mungkin sekarang lebih spesifik gitu. Udah ya? Oke. Ada lagi ini teman-teman. Ya, Mas tadi ya. Semua sudah terjawab ya ini ya? Semua sudah sih. Sudah ya. Oke. Ya, ini gimana? Ada yang tanya lagi? Ini kok masih ada yang keluar masuk? Internetnya nggak stabil ya? Iya. Ya kalau sudah. Ya. Gimana? Ada lagi dari teman-temannya ini ya. Bu Kartika masih bersama atau ada yang perlu disampaikan lagi, Bu? Masih bersama. Ya, sudah selesai semua ya. Oke, ya mungkin ya harapannya nanti pokoknya Mas Dio harus tetap meskipun sudah alumni gitu ya, masih tetap harus istilahnya kerjasama lah dengan departemen gitu ya, supaya kalau ya mungkin departemen yang butuh Mas Dio atau Mas Dio butuh kita gitu ya, jadi kita masih terus berhubungan. Tapi alhamdulillah ya Mas Dio ini sama kebetulan secara personal juga sering gitu ya kita masih kontak gitu ya Mas Dio ya. Ya, Bu Santi ada yang mau disampaikan enggak? Kayaknya udah cukup ya. Cukup, ya. Terima kasih sekali ya Mas Dio sudah sharing dengan adik-adik tingkat ya. Ini harapannya tadi ya disampaikan Bu Kartika tetap terjalin ya. Meskipun sudah alumni, tapi insya Allah ini ya masih ada kolaborasi, nggak tahu ya, ini nanti mungkin bisa memberikan informasi kepada adik-adik tingkatnya, kemudian bisa juga memberikan masukan-masukan kepada kami departemen apa yang perlu diperbaiki, ditambahkan ya untuk pembelajaran di Departemen Statistik kita ini lebih baik lagi ya, sesuai dengan kebutuhan di masyarakat ya, karena kalau di bidang kita ini kan perkembangannya cepat sekali ya, terkait dengan data science ini kan trennya itu bisa jadi dulu sama sekarang udah berbeda ya. Nah, nanti kedepannya lagi kan mungkin juga ada perbedaan gitu ya, apa nih yang tren ya, apalagi ketika kita di pandemi, ada kondisi pandemi seperti ini. Nah ini trennya lagi apa nih yang kebutuhan dari sisi ilmunya itu yang banyak digunakan ya. Barangkali ada info-info itu kayak ada perkembangan terbaru ya yang banyak dibutuhkan ya di dunia kerja gitu. Ya, Bu. Terima kasih sekali ya kami sampaikan. Ya, terima kasih banyak. Ya, maaf ganggu hiburan. Ya, jadi menarik ya hari ini diskusi kita. Alhamdulillah banyak manfaat yang kita dapatkan. Nah ini kan mau pada TA. Tadi TA itu harusnya TA itu merupakan portofolio kita. Maka milihlah judul TA atau permasalahan TA
yang mempunyai kebermanfaatan ke masyarakat sehingga TA kalian itu menjadi lebih menarik gitu ya. Jadi yang intinya itu bukan metodenya, tidak hanya metode yang up to date, tapi kasusnya itulah yang membuat orang menarik gitu ya, sehingga kasusnya lalu hasil kalian, cara interpretasi dan rekomendasi yang diberikan, nah itulah yang akan dilihat oleh orang, apalagi itu adalah bukan orang statistik. Ya, mungkin cukup ya, kita akhiri kuliah tamu hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Dio, kita coba untuk capture atau foto bersama ya. Mohon semuanya on cam. Ya, nanti kita coba capture. Ayo semuanya yuk, biar bagus ininya. Ya, bisa yang on cam, yang bisa kameranya on. Ayo kita foto. Kok sedikit yang bisa on cam. Yuk. Ayo satu. Ya. Ada yang molak-malik gitu ya, Rizky tatakannya itu molak-malik. Adabnya itu. Ya, saya page pertama ini ada 6 page ya. Page pertama saya capture dulu 1, 2, 3. Ini page pertama, sebentar. Lalu page kedua 1, 2, 3. Ini kalau baru di on kadang-kadang geser ini anunya. Ya semoga kena semua ya. Page ketiga 1, 2, 3. Banyak ini Mas pesertanya, sampai 6 layer 6 kali 25. Page ketiga, page keempat. Page keempatnya sudah banyak yang tidak. Satu angkatan sekarang berapa, Bu? Satu angkatan sekitar kita sudah sampai 4 kelas. Ini yang baru nanti bisa 200 orang. Banyak nanti yang ini. Jadi cukup banyak ya. Dan statistik ini juga masih termasuk diminati gitu. Bagi sekarang berbisnis anak intelijen, data analis dan macam-macam. Oke, ini sudah layer terakhir. Terima kasih semuanya, terima kasih Mas Dio, Bu Santi, terima kasih telah meluangkan waktu di hari libur ini. Ya, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya N.